Di sana, Hena berbohong dengan mengatakan kalau yang mencuri rumput kaisar waktu itu adalah Raja Siluman Klan Air untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Kedatangannya saat ini meminta maaf atas perbuatan dari rajanya. Liu yang tidak mengingat wajahnya percaya terhadap ucapannya saja. Tanpa ia sadar, Hena sendiri adalah Raja Siluman Klan Air. Luli yang sudah tahu Hena berbohong mengatakan Raja Siluman Air sangatlah jahat karena sudah mencuri rumput kaisar yang sudah didapatkan oleh Liu dengan susah payah. Hena hanya bisa terdiam saat dirinya dikatakan jahat agar Liu tidak mengetahui identitas aslinya. Sesaat Hena meminta air karena dirinya siluman air, ia tidak bisa berlama-lama berada di daratan. Si gendut datang ke sana sambil membawakan seember air untuknya. Lalu mereka semua kembali untuk melaporkan. Misi mereka untuk mencari rumput kaisar masih belum membuahkan hasil. Namun, Luli berjanji akan mencarinya kembali. Wu Yang tidak memarahi mereka, bahkan memberikan hukuman yang sangat ringan, yaitu menyapu seluruh tempat di Biro Keamanan. Lalu setelah itu, Duming dipanggil, yang ternyata Wu Yang sudah mengetahui niat busuknya, yang melepaskan seekor siluman yang sudah dikendalikan, untuk mencelakai Luli dan teman-teman. Duming tentu saja merasa ketakutan dan meminta maaf sambil beralasan kalau ia tidak sengaja melepaskannya. Namun tetap saja Wu Yang merasa kecewa melihatnya. Padahal sejak awal Wu Yang menaruh harapan kepadanya untuk menjadi penerusnya kelak. Setelah Duming pergi, Wu Yang saat ini sudah tidak menaruh harapan lagi kepadanya. Dan kini ia ingin Luli yang menjadi penerusnya kelak. Melihat Luli memiliki sifat yang baik dan tentu saja lebih kuat dari Duming. Fang, salah satu kaki tangannya, setuju atas usulnya itu. Di sisi lain, Bai Feng menemui Guru Lu. Ia dengan sengaja menceritakan kalau Luli jatuh cinta kepada Liu dan melupakan tugasnya untuk mengeluarkan pedang bulan di Biro Keamanan. Mendengarkan hal tersebut, Guru Lu merasa kesal dan akan menemuinya. Setelah itu, Luli yang berjalan tiba-tiba berada di sebuah dimensi milik gurunya. Di sana sang guru berterus terang energi spiritual Luli dengan Liu saling bertolak belakang dan mereka tidak bisa memiliki suatu hubungan. Apabila itu terjadi, maka salah satu di antara mereka akan ada yang tewas. Luli menyangkal akan hal tersebut. Ia mendekati Liu hanya untuk menjaganya karena sesuai perintah dari sang guru untuk menjaga Liu. Sang guru kembali mengingatkan tugasnya masuk ke dalam biro keamanan untuk mendapatkan pedang bulan. Apabila sampai ketahuan ia memiliki perasaan kepada Liu, maka sang guru tidak akan segan-segan menghukumnya. Sesaat ia memasukkan kutukan pemakan jiwa ke dalam tubuh Luli, yang apabila Luli masih memiliki perasaan kepada Liu, maka ia akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seketika, Luli merintih kesakitan. Singkatnya, ia pun menemui Liu. Di sana ia tidak akan menyerah terhadap perasaannya kepada Liu. Meskipun kini di tubuhnya terdapat kutukan pemakan jiwa, ia akan tetap menyukainya. Mereka pun berada di sebuah tempat yang bernama Paviliun Yizu, salah satu perpustakaan yang berdiri sejak ribuan tahun. Mungkin saja di sana terdapat rahasia cara menanam kembali rumput kaisar. Mereka pun masuk ke dalam dan terlihat perpustakaan itu sangatlah kotor dan tidak terurus. Mereka mencoba membersihkannya, namun sayang Luli dengan Hena terlibat pertengkaran. Karena mereka tidak menyukai satu sama lain. Pertengkaran mereka berdua mengakibatkan lemari buku di sana justru menjadi rusak.
Di saat itu juga, sebuah buku melayang ke udara. Bahkan buku tersebut mampu merapikan seluruh isi perpustakaan dan menjadi sangat bersih. Merasa penasaran, mereka bertiga memegang buku itu secara bersamaan, dan seketika mereka masuk ke dalam dunia dari buku tersebut. Terlihat semua orang di sana berjualan dan hidup rukun satu sama lain. Tidak hanya itu, untuk membeli suatu barang, mereka tidak memerlukan uang, melainkan menukar ilmu pengetahuan saja mengenai tanaman. Maka barang yang mereka inginkan bisa dibeli. Sementara di tempat lain, Wu Yang pergi ke menara pedang bulan untuk menemui sang Raja Dewa. Di sana ia menunjukkan api spiritual yang berhasil didapatkan oleh kedua muridnya. Namun sayang, hingga sampai saat ini, rumput kaisar gagal didapatkan. Wu Yang juga bercerita ia kehilangan 80% energi spiritualnya akibat menyembuhkan Luli waktu itu. Sekarang, ia hanya bisa berharap kepada Luli dan Liu untuk mendapatkan rumput kaisar. Sang Raja Dewa lalu membantunya untuk mengekstrak api spiritual ke dalam tubuhnya, supaya Wu Yang mendapatkan kembali energinya yang telah hilang. Kembali ke mereka. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Wan Sui, penjual lukisan. Semua lukisannya mengenai tumbuhan dan tanaman. Namun hanya ada satu lukisan yang ia banggakan, yaitu gambar seorang wanita cantik yang tidak akan ia jual. Melihat hal tersebut, Liu meminta untuk dilukiskan. Mereka bertiga pun mulai dilukis oleh Wan Sui. Namun sayang, hasilnya tidak sama. Dari sinilah, mereka bertiga mulai curiga akan identitasnya. Wan Sui akhirnya mengakui kalau ia adalah siluman tanaman yang di saat dulu dipelihara oleh para dewa. Ia juga pemilik dunia dari buku yang mereka masuki. Wan Sui segera membawa mereka bertiga untuk keluar dari buku tersebut. Setelah keluar, Wan Sui mengakui paviliun tersebut, tempat yang mereka pijaki saat ini, merupakan miliknya dan meminta mereka untuk menjadi pengikutnya. Tanpa basa-basi, Luli langsung memukulnya hingga terluka karena ia terlalu banyak bicara. Wan Sui adalah siluman tanaman, dan lalu Luli bertanya bagaimana caranya menanam kembali rumput kaisar. Namun sayang, Wan Sui tidak mau menjawab karena perlakuan mereka yang kurang ajar kepadanya. Akhirnya diketahui, Wan Sui tidak bisa keluar dari paviliun tersebut karena terdapat segel, dan ia sudah terkurung di sana selama 10.000 tahun. Wan Sui berkata ia akan menanam rumput kaisar, namun dengan satu syarat. Mereka harus sering-sering datang ke sana untuk menemaninya bermain. Apabila berhasil membuatnya senang, maka semua permintaan mereka akan dikabulkan olehnya. Luli mengajak Hena keluar sebentar. Ia menugaskannya untuk tetap berada di paviliun itu dalam menemani Wan Sui, karena ia bersama Liu tidak bisa berlama-lama di sana dan harus kembali ke biro keamanan. Apabila ia menolak, Luli akan menceritakan identitas aslinya yang merupakan Raja Siluman Klan Air yang telah mencuri rumput kaisar kepada Liu. Hena menyetujui permintaannya. Lalu sesaat, Luli merasakan sakit di tubuhnya karena reaksi dari kutukan pemakan jiwa. Hena yang melihat itu menyadari akan hal tersebut. Di sisi lain, Bai Feng secara pribadi menemui Ao Hen. Di sana ia ingin mengajaknya bekerja sama. Ia akan menyerahkan Liu kepadanya, namun Ao Hen juga harus memberikan racun siluman kepadanya. Saat ini, ia ingin menyingkirkan Liu agar tidak mendekati Luli lagi. Ao Hen menyetujui permintaannya.
Asalkan Liu diserahkan kepadanya, semua permintaan Bai Feng akan dikabulkan. 你可以再来找我。 Kini rasa sakit dari kutukan pemakan jiwa mulai dirasakan kembali oleh Luli. Semakin perasaannya menyukai Liu, maka kutukan tersebut akan secara perlahan menggerogoti tubuhnya hingga ia pun tewas. Mau tidak mau untuk saat ini, ia harus menghindari Liu. Beberapa hari kemudian, Liu bertanya kepada si gendut mengenai keberadaan Luli yang telah beberapa hari ini tidak kelihatan. Si gendut yang sudah diancam untuk tidak mengatakan keberadaan Luli mencoba tutup mulut. Namun, Liu menyogoknya menggunakan makanan. Alhasil ia pun buka mulut. Sementara itu, kondisi Luli semakin lama semakin parah. Wajahnya pun terlihat pucat dan tak lama kemudian Bai Feng datang menemuinya dan menunjukkan batu suara. Luli menjadi marah karena batu suara itu telah ia berikan kepada Liu, namun kenapa diambil olehnya. Di sana Bai Feng menyatakan perasaannya yang sudah menyukai Luli sejak mereka masih kecil. Ia pun memintanya untuk menjauhi Liu, namun Luli tidak bisa. Ia sudah menganggap Bai Feng seperti kakak seperguruannya sendiri dan tidak lebih. Lalu saat ia kembali ke kamar, si gendut mengatakan Liu dalam bahaya. Ia dijebak oleh Hena menggunakan racun cinta. Kedua mata Liu diikat. Orang pertama yang ia lihat, maka Liu akan jatuh cinta kepadanya. Tidak ingin itu terjadi, Luli segera pergi ke pavilion. Untung saja ia berhasil datang tepat waktu. Sebelum ikat matanya dilepaskan, ia lalu membawanya ke dalam dimensi miliknya. Ternyata semuanya itu hanyalah akal-akalan dari Liu. Ia sengaja berbohong dan bekerja sama dengan si gendut dan juga Hena. Dengan begitu, Luli akan datang mencarinya. Liu lalu berterus terang apakah ia menyukainya atau tidak. Luli menjawab ia memang menyukainya. Namun saat ini ia tidak ingin mengurusi masalah percintaan. Tugas utama mereka adalah menanam rumput kaisar, supaya mereka tidak diusir dari biro keamanan. Liu menjadi sangat senang mendengarkan jawabannya. Setelah ia pergi, seketika kutukan di tubuhnya mulai bereaksi. Ia pun merintih kesakitan hingga menjadi pingsan. Lalu setelah itu, Hena mengakui kalau ia adalah Raja Siluman Klan Air yang telah mencuri rumput kaisar dari tangan Liu waktu itu. Alasan ia melakukan semuanya ini untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Ia pun selalu membantu Liu hingga sekarang. Itu semuanya merupakan balas budi. Liu tidak marah kepadanya dan meminta Hena untuk tidak lagi menjaganya. Tak lama kemudian, terdengar suara para murid yang hendak datang ke sana. Hena langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Bai Feng. Alhasil, Liu dituduh telah bekerja sama dengan seekor siluman dan dituduh sebagai orang yang menyelundupkan rumput kaisar. Tempat itu pun digeledah, namun semua murid tidak menemukan jejak siluman di sana. Duming mengancamnya dan akan membunuhnya apabila tidak mau mengaku. Melihat nyawanya dalam bahaya, Hena segera keluar untuk menampakkan wujudnya. Bai Feng bersama Duming segera menyerang. Lalu tak lama kemudian, secara tiba-tiba datang seorang dewa. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Di sana, Bai Feng bersama Duming tidak mudah percaya begitu saja dan mempertanyakan keasliannya.
karena bagi mereka tidak mungkin seorang dewa dengan mudahnya turun ke bumi, apalagi untuk menolong seorang siluman. Dewa Luo menjawab, ia diutus Raja Dewa menyelamatkan Liu beserta Hena. Dewa Luo segera membawa Hena pergi dari sana, yang ternyata itu adalah Luli yang sedang menyamar. Singkat cerita, semua murid dikumpulkan oleh Wu Yang. Karena menurut laporan, ada seorang dewa muncul ke bumi. Wu Yang ingin mempertanyakan keasliannya kepada Raja Dewa. Liu yang mengetahui kalau Luli yang menyamar menjadi dewa tadi menjadi sangat panik. Tak lama kemudian, Raja Dewa datang ke sana. Kedatangannya membuat semua murid sangat takjub melihatnya, karena bagi mereka baru pertama kalinya melihat sosok dewa. Lalu, Raja Dewa tak sengaja melihat Luli dan menjadi sangat terkejut. Siapa sangka Raja Dewa menjawab kalau memang benar ia yang mengutus Dewa Luo untuk menyelamatkan Luli bersama Hena. Mendengarkan jawaban dari Raja Dewa, Wu Yang merasa lega. Begitu juga dengan semua murid yang sangat takjub kepada Liu karena telah diselamatkan oleh sesosok dewa. Karena kejadian itu, dimanapun Liu berada, semua murid, baik itu murid junior ataupun senior, memberikan hormat kepadanya, karena menjadi satu-satunya orang yang pernah diselamatkan oleh Dewa Luo. Setelah itu, Liu segera menemui Luli untuk bertanya, bagaimana bisa Raja Dewa membantunya untuk menyembunyikan kebohongannya yang kemarin berpura-pura menjadi seorang dewa. Luli menjawab ia juga tidak tahu. Mungkin saja karena ketampanannya, Raja Dewa menyukainya. Liu seketika menjadi kesal atas jawaban konyol darinya. Adegan lalu berpindah di dunia dewa. Seorang jenderal dari dunia dewa yang bernama Lingji bertanya apa yang sudah terjadi. Raja Dewa menjawab kalau ia melihat Dewa Luo yang berada di dunia manusia. Sontak, Lingji sangat terkejut karena Luo selama ribuan tahun ini masih bersemedi. Raja Dewa menjawab, Luo tidaklah pergi. Yang berada di dunia manusia itu merupakan jelmaan dari energinya saja. Terkuak sebuah fakta, Luli adalah Dewa Luo yang datang ke dunia manusia. Namun ingatannya seketika menjadi hilang semenjak turun ke bumi. Diceritakan, Luli atau Dewa Luo ini adalah dewa terhebat dan terkuat. Hanya dirinya yang mampu mengendalikan kestabilan di 3 dunia. Raja Dewa juga tidak tahu rencana apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Luo ini. Namun yang pastinya apapun yang dilakukannya, Raja Dewa tidak bisa melarang. Sementara itu, kutukan di tubuh Luli semakin lama semakin parah. Bai Feng datang membantunya dan sangat terkejut kalau guru Lu yang telah memasukkan kutukan itu ke dalam tubuhnya. Bai Feng segera memeluknya dan meminta ia untuk melupakan Liu, karena apabila itu masih terjadi, nyawanya dalam bahaya. Luli segera melepaskannya, karena ia hanya menganggap Bai Feng kakak seperguruannya sendiri dan tidak lebih.